Selang seminggu memberikan kuliah terbuka di hadapan kurang lebih 6.000 mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, SBY kembali ke kota Bandung untuk memberikan orasi ilmiah di Universitas Padjadjaran. Bertepatan dengan Dies Natalis Unpad ke-58 ini, SBY memberikan orasi ilmiah bertema Reorientasi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Merespon Perkembangan Global di Graha Sanusi Harjadinata, Kampus Unpad Bandung. Dihadiri para undangan yang terdiri dari perwakilan pemerintah pusat dan daerah, kalangan swasta, lembaga non-pemerintah, kalangan internal Universitas Padjadjaran, dan undangan khusus. Komitmen Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan telah mendapatkan pengakuan dunia dengan dipilihnya SBY sebagai Chairman Global Green Growth Institute atau GGGI, salah satu lembaga PBB yang berkedudukan di Korea Selatan pada September 2014 lalu. Dalam orasinya, SBY menekankan pentingnya kepedulian semua pihak untuk menjaga lingkungan, utamanya para pembuat kebijakan. Karena misi utama GGGI adalah mendukung dan mendorong pembangunan dengan menerapkan model baru yang dikenal sebagai Green Growth. 10 tahun terakhir ini sebenarnya kita sudah menentukan emission cut 26% dengan kemampuan kita sendiri, by our own resources, dan kemudian 41% jika ada bantuan dari dunia. Dunia barat tidak boleh egois, banyak hutan rusak karena dulu waktu membangun sejak revolusi industri itu besar-besaran. Sekarang rusak. Kenapa harus membebani negara berkembang semata untuk menjaga paru-paru dunia ini? Mereka harus juga berbagi, share dengan kita semua. Illegal logging terus-menerus kita perangi. Kebakaran hutan ada ups and down-nya, tetapi sesungguhnya kita perangi terus-menerus. Saya lakukan moratorium hutan, tidak boleh menggarap lahan gambut, itu flammable. Tidak boleh membuka hutan primer. Mudah-mudahan dipertahankan oleh Pak Jokowi supaya tidak hancur lebur kita punya hutan di masa depan. Tambang kita tertibkan, ada undang-undang minerba, jangan menggali seenaknya dijual ke luar negeri, yang untung siapa? Yang ada kerusakan di tempat kita. Clean energy harus mulai kita dorong, memang tidak mudah, tapi kita punya geothermal, kita punya angin, kita punya air, kita banyak sekali. Land use, bupati wali kota jangan sembarangan memberikan izin, harus diatur, sambil pertanian jangan hanya mengandalkan luasan lahan, tapi mari kita tingkatkan productivity dari pangan kita. Dan jangan lupa kami melaksanakan gerakan penanaman pohon pertama-tama oleh kaum perempuan, Ibu Anik di situ, targetnya 100 juta, mulai tahun 2010 kita tingkatkan targetnya 1 miliar pohon setiap tahun, dan itu berjalan. Saya sangat berharap, saya bermohon kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan, tolonglah dilanjutkan untuk anak cucu kita menanam pohon dalam jumlah besar itu. Ini pahlawan lingkungan, pahlawan bumi, Abah Iwan Abdurrahman, itu pernah saya undang dulu. Kita di Jatiluhur menanam pohon bagian dari 1 miliar. Saya minta beliau menyanyi, mengingatkan dari jiwanya, dari hatinya, bahwa kita semua harus betul-betul mencintai dan kemudian memelihara dengan penuh tanggung jawab hutan dan lingkungan kita. Itu semua telah kita lakukan. Belum cukup, pasti. It's not enough. Harus ditambahkan lagi, dilanjutkan lagi. Upaya internasional juga kami lakukan. Kita kerjasama dengan Norway, Red Cross tentang urusan hutan. Kita bekerjasama dengan Malaysia dan Brunei, Heart of Borneo, bareng-bareng menjaga hutan di Kalimantan. Dead swap, dulu kita punya hutang sejak zaman bahala. Kemudian mari kita selesaikan dengan baik. Saya berdiplomasi dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, sahabat saya, dengan Presiden Prancis waktu itu masih Jacques Chirac, Sarkozy. Ada debt swap, utang-utang zaman dulu sudah hapuskan, kita ganti. Indonesia peduli dan memelihara lingkungan kita. Banyak cara untuk kerjasama internasional, sehingga I have to say, sebenarnya arah yang kita pilih sudah benar. Kebijakan dan model yang kita pilih sudah tepat, tetapi memang belum aman, belum rampung, bisa mundur lagi. Oleh karena itu, ya, saya ingin betul ini bareng-bareng kita jaga.
kita memaksa dengan baik Pak Jokowi dan pemerintahannya untuk melanjutkan menjaga bumi kita, tanah air kita, dan nasib dan masa depan anak cucu kita. Masih harus dijaga kesinambungannya, konsistensinya. Belum seluruh pihak betul-betul sama berpikirnya seperti kita. Not only everybody is on board, belum. Ada yang di pinggiran, ada yang nonton, ada yang malah ngapain gitu-gitu, udah gini saja gitu. Kesadaran rakyat kita juga belum kuat benar, belum merata. Kepemimpinan para pemimpin, gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia, 10 tahun saya bersama-sama mereka juga belum merata. Banyak yang bagus, banyak yang setengah bagus, tidak sedikit yang kurang bagus tentang lingkungan ini. Yuk mari bareng-bareng kita perbaiki. Ke depan Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, bagaimana implementasi lanjutan dan kunci menuju sukses. Mari kita pastikan trilogi baru ini menjadi mainstream, arus utama dari kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Mari kita pastikan, ini Bu Armida, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, mari kita pastikan RPJMN, RKP, RKPD, APBN dan APBD itu mencantumkan agenda ini, termasuk dukungan anggarannya. Jangan dilepas, jangan diserahkan dengan doa, mudah-mudahan yang lain juga begitu. Make sure everything is there, diikat. Kalau RPJMN jangka menengah, RKP tahunan, APBN, APBD ada, itu bisa diawasi. Digunakan untuk apa anggaran itu? Sudah ada kok anggarannya, begitu. Kemudian objek pengawasan parlemen, DPR termasuk DPRD, semua LSM lingkungan, mari kita ajak, tolong awasi bagaimana negara ini, pemerintah ini, kita semua ini peduli dan betul-betul memelihara lingkungan dan termasuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan. Saya berharap tank-tank, perguruan tinggi betul-betul lebih fokus dalam menyampaikan pikiran-pikiran cerdasnya tentang pembangunan berkelanjutan dan upaya mencegah pemanasan global. I challenge UNPAD, saya tantang UNPAD untuk menjadi leader dari pembangunan berkelanjutan dan climate change ini. Para ekonom, teknolog, pakar pembangunan juga jadikanlah prioritas pembangunan berkelanjutan ini, sustainable development ini, green growth ini, dan lagi-lagi UNPAD. Ini di hadapan saya ada Bapak Ibu peneliti, pakar, teknolog, ahli lingkungan yang luar biasa. Tolong bukan hanya meningkatkan upayanya, tapi kalau dalam istilah militer itu double step, berlari untuk betul-betul menjadi champions dan leader dalam rangka Indonesia punya konsep dan dijalankan konsep itu dengan benar, yaitu pembangunan berkelanjutan. Para pemimpin pusat dan daerah, para policy makers, decision makers pada tingkat strategis dan operasional harus berdiri di depan, jangan setengah kopling, jangan antara iya dan tidak. Jadi contoh, kemudian melaksanakan dengan serius dan menjadikan semua itu tanggung jawabnya. Pemimpin yang tidak punya tanggung jawab adalah pemimpin yang sudah kehilangan trust from the people. Ambil tanggung jawab semua, tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota untuk ini semua. Pada kesempatan yang sama, usai memberikan orasinya, SBY menerima penghargaan dan cindera mata dari Rektor Universitas Padjadjaran Bandung
Profesor Dr. MED Trihanggono Ahmad. Usai acara, SBY berkesempatan melakukan diskusi dengan para mahasiswa. Tapi dalam pengamatan saya selama 10 tahun, SBY 5 tahun menjadi menteri saya dulu, yang difokuskan hanya pengawasan atau kontrol itu saja. Itu penting juga. Make sure bahwa wali kota ini benar, Pak Gubernur benar, Pak Menterinya benar, Presidennya benar, semua benar. Itu juga. Mau teriak-teriak menterinya, teriak presidennya, gubernurnya, tapi perlu yang di bawah kita. Artinya ini memang... Para mahasiswa terlihat antusias mengikuti acara diskusi dan langsung mendapat bekal yang sangat berharga lewat kesempatan tersebut. Ini sebuah kesempatan yang berharga untuk kita. Tadi ada sekitar 15 orang yang berkesempatan untuk diskusi dengan Pak SBY, dan di situ kurang lebih kami meminta saran dan juga nasihat dari Pak SBY sebagai figur bangsa seperti itu, dan juga Bapak bagi kita semua untuk peran mahasiswa dalam menyongsong dan membangun bangsa ini seperti apa. Sehingga banyak sekali diskusinya dari awal itu berkembang, dan termasuk membahas tentang potret-potret kejadian yang terjadi, dan Pak SBY memberikan pemaparan serta penjelasan kepada kami yang tentunya menjadi motivasi bagi kita semua. Saya senang banget bisa dan sangat terhormat bisa gabung dengan untuk diskusi bareng mahasiswa lain bersama Bapak SBY. Dan topik diskusi kita masih sama dengan tema orasi ilmiah yang tadi, yaitu perkembangan dan pembangunan berkelanjutan. Kita di situ Bapak sangat memotivasi kita sebagai mahasiswa untuk menjembatani pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan memantau pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Terima kasih, hatur nuhun, thank you.